dia ngirimin itunya, ya Allah, lagi itunya. Waduh. Di foto dong sambil tangannya. Kayaknya harus disensor nih. Hey you, selamat datang di UNS Podcast powered by Damai Putra Group. Podcastnya kita untuk berbagi cerita seru ya. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial, tamu-tamu yang cantik-cantik banget. Kalau kita lihat di sini ada 3 orang. Kita mau kenalan dulu ya. Ini siapa sih mbak-mbaknya ini ya? Kayak dari sebelah saya dulu deh, yang baju hijau nih. Kelihatannya paling sering tampil tuh kalau di Damai Putra. Ini siapa sih mbak? Bisa kenalan nggak? Halo, namaku Dahlia. Dahlia. Profesinya sebagai apa di Damai Putra? Aku sales properti di Damai Sales Putra. properti, oke. Kalau yang di seberang saya. Halo, aku Echa, sales properti. Echa manis banget ya. Masih muda, masih cute ya. Sales properti juga. Kalau ini Aku Mbaknya? Yeti, aku juga sama sales properti. Yeti, sales properti. Jadi hari ini kita dikumpulin sama sales properti. Ini ada 3 orang ya. Kita santai aja hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang kehidupan sebagai sales ya. Saya mau tanya-tanya dulu, tapi siapa yang mau jawab silakan. Saya mau tanya, tadi bilangnya kan semuanya sales. Sales itu kan konotasinya orang, mungkin kalau di Indonesia ya, sales tuh nggak gitu bagus gitu ya. Orang kalau mungkin bilang saya sales, habis itu orang rata-rata pada menghindar. Takut ditawarin produk gitu ya, takut ini. Nah kalian sendiri sebenarnya bangga nggak sih sebagai sales? Kalau dari aku sih ya, Coba. sangat amat bangga untuk menjadi seorang sales. Awalnya memang cita-citanya dulunya nih sebelum kerja jadi sales tuh cita-citanya apa? Pasti bukan sales dong, nggak mungkin. Bukan, boleh cerita sedikit Boleh, nih ya boleh. sebelum Apa? menjadi sales. Jadi dulu itu seorang ibu rumah tangga. Oh, nggak kerja. Awalnya saya kerja di ekspedisi di mertua. Ada tragedi sedikit di rumah tangga. Akhirnya kita berpisah. Di situ bingung karena selama dari lulus sekolah itu kerjanya sama mertua nih di ekspedisi. Oke. Ternyata pisah sama Pisah. suami, jadinya nggak mau mertua lagi dong. Yes. Oke, terus? Bingung dong mau kerja apa nih gitu kan. Seketika ada lowongan pekerjaan di satu properti daerah Bekasi Timur, tapi di situ bukan untuk jadi sales. Di Jadi situ apa? ada lowongannya resepsionis. Datanglah ke sana untuk interview, nggak taunya sampai sana nggak diterima karena dengan katanya muka aku ini judes, karena nggak ada. Padahal judes gak sih? Kalau belum kenal mungkin. Aslinya enggak. Aslinya ya? enggak. Seketika dari situ, ya udahlah, mungkin bukan rezeki ya. Nggak taunya ada di sana ada SM yang hubungin lagi. SM tuh sales Manager. manager. Oke. Kalau mau jadi sales mau nggak kata dia gitu. Akhirnya ya udahlah, mau apapun kerjain dong gitu ya dengan kehidupan kita sendiri, punya anak gitu kan, apa aja lah gitu. Oh ya udah Pak, saya mau. Nah, dari situ benar-benar belajar dari nol di dunia sales yang nggak bisa hitungan, nggak bisa presentasi, nggak bisa ngomong di depan orang pun takut. Apalagi dengan masalah yang kita hadapi kan, lagi ada masalah kayak gini kayak takut banget. Tapi berjalan seiringnya waktu, dijalanin, dan sekarang udah nyaman di dunia sales. Dan seandainya pun suatu saat ya pindah dari project yang sekarang, tetap akan terus menjadi sales. Padahal dulunya tuh waktu lagi sekolah, waktu SMA, mungkin pasti punya cita-cita dong. Kita semua punya cita-cita. Cita-citanya sebenarnya jadi sales ya. Kepikiran nggak kalau waktu SMA itu, gue nanti kayaknya gedenya mau jadi sales ya? Enggak ya kayaknya. Jauh dari pemikiran. Ya. Biasanya apa? Pramugari. Kalau sejauh itu juga Dokter, enggak juga gitu ya. Tapi intinya jauh dari sales lah, enggak Jauh dari kepikiran. sales. Ya oke. Coba kalau Echa dulu deh. Echa dulunya cita-citanya apa sih? Kepikiran nggak pernah mau jadi sales? Enggak sih, cuman aku tuh hobi traveling, jalan-jalan gitu. Basicnya sih memang aku
marketing juga, sales juga, cuman retail bukan properti gitu. Jadi ini pengalaman pertamaku di sales properti gitu. Oh, sebelumnya juga di dunia penjualan juga, Iya, tapi di retail. Kayak smart home gitu. Oh, oke. Jadi udah punya pengalaman di dunia penjualan, Betul. tapi untuk properti ini baru kali ini. Udah Iya. berapa lama di properti? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya. Kalau tadi berapa lama, Yeti? Di properti pertama Eti 1,5 tahun. Nggak, Wah. sampai dengan saat ini udah berapa Sampai lama? dengan saat ini 3 tahun Eti di dunia properti. 3 tahun. Nah, ini coba nih sekarang. Tapi saya nih kalau lihat yang Mbak yang satu ini nih, Dahlia nih. Ini kelihatannya sering banget nih tampil kalau untuk Damai Putra Group ya. Iya betul. Iya. Ini mukanya Damai Putra nih, kayaknya saya nggak asing. Dulunya cita-citanya jadi sales nggak sih? Ya enggak lah. Apa dulu cita-citanya? Cita-citanya dulu pengen jadi dokter hewan sebenarnya. Dokter hewan. Sekolahnya juga dokter hewan. Enggak. Jauh banget ya bisa ke sales. Iya. PR. PR. Oke, terus gimana bisa terjun ke dunia sales? Nggak sengaja sih ya Pak. Nah, coba gimana ceritanya? Jadi waktu itu saya mau ngelamar di job fair ya. Mau ngelamarnya di, boleh sebutin PT nggak sih? Pokoknya salah satu PT yang besar di bidang otomotif. Oke. Pengennya di situ. Terus tiba-tiba temen-temen saya masuk ke stand Kota Harapan Indah. Nah di situ yang user yang jaga di situ tanya, kamu mau masukin nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya mau masukinnya ke sebelah yang itu. CV kamu mana? Dengan polosnya dan logonya aku kasih. Terus aku kasih ke sebelah juga. Tiba-tiba besok dipanggil, terus dites. Ternyata teman aku nggak lolos, tapi malah aku yang lolos. Nah ditawarin nih sama waktu itu salah satu user yang sekarang jadi atasan aku juga, ditawarin mau nggak jadi sales. Terus aku bilang nggak mau, karena aku punya pengalaman nggak bagus waktu aku di showroom motor. Terus dicoba jadi admin marketing. Aku ngajuin pengunduran diri karena aku diterima di salah satu PT lagi. Terus tiba-tiba atasan aku nawarin jadi sales, mau nggak? Enggak. Tapi tiba-tiba turun SK kalau aku jadi sales karena atasan aku pindah project. Terus aku dibawahi oleh atasanku yang lain. Nah di situ aku coba jadi sales, ternyata bisa. Jadi nggak sengaja ya. Nggak Dan sengaja. Tapi nggak itu jadi cita-cita ya. itu nggak sengaja kebetulan yang malah sekarang membawa keberuntungan menurut Iya, Dahlia. alhamdulillah sih. Bawa Iya. rezeki ya. Bawa rezeki. Tapi udah berapa lama semenjak itu terjadi sekarang sampai sekarang jadi sales? 9 tahun lebih ya. 9 tahun lebih. Jadi kecemplungnya nggak sengaja sampai malah jadi 9 tahun lebih. Iya. Lama. Lama ya. Lama ya. Kalau ini baru 1 bulan ya. 1 bulan. Eca ya. Tadi 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke, sekarang kalau kita ngomongin sales ya. Sales kan tadi seperti saya bilang, ada aja tuh ya konotasi buruknya yang sampai kadang-kadang kalau kita lihat kalau masuk ke satu perumahan suka ada tulisannya tuh, sales dilarang masuk. Iya, sebenarnya. Kan itu kadang-kadang kita kan sales gitu ya, kita nggak boleh masuk dong berarti. Itu kadang-kadang suka ada berasa gimana sih? Oke. Aduh, menyayat hati ya, pekerjaan kita kayaknya gimana gitu dipandangnya gitu ya. Segitunya ya Iya. penilaian orang tentang sales ya. Betul ya Kak ya, padahal kita kesana cuma mau ngasih informasi yang mungkin itu ada yang menguntungkan buat dia ya gitu. Kita hanya sebagai jembatan lah untuk dia punya properti kayak gitu Betul. kan ya. Tapi kayak udah dianggap, aduh jelek banget nih sales sampai ditulisin gitu loh di depan. Iya, saya suka lihat tuh kayak gitu. Nah, kalau kalian nih sekarang jadi sales, kalau tadi kita ngomong dari ya sampai segitu lamanya 9 tahun. Sebenarnya apa yang bikin bertahan sampai segitu lama gitu loh? Kan pasti profesi lain banyak ya. Kenapa sampai 9 tahun di dunia sales? Dari segi apanya sih yang bikin bertahan? Pengen tahu saya. Ya nggak mungkin itu nggak berhubungan dengan uang sih ya Pak ya. Jadi Pasti duit. berhubungan dengan Oke, uang. Oke. Kenapa? Tapi di satu sisi memang sales itu nyaman ya. Karena memang aku orang yang suka ngobrol. Terus aku kan memang PR juga kan. Jadi kan pas aku bisa bantuin orang sampai dia dapet huniannya itu bikin aku ada kepuasan sendiri sih. Karena kalau Dahlia sendiri, Dahlia nggak memandang diri Dahlia sebagai sales aja, tapi sebagai konsultan dia. Jadi kasih solusi kendala-kendalanya. Jadi
Selain uang, ada kepuasan kalau membikin orang tuh bisa berhasil mendapatkan Betul. unit impian. Oke, kalau dari Yeti dulu deh, sebelum ini pengalamannya baru 1 bulan nih. Kita dari Yeti dulu yang udah 3 tahun. Apa yang bikin sampai 3 tahun di dunia sales? Sama aja sih sama kayak Kak Dahlia ya. Semuanya itu berawal dari nyaman sih sebenarnya. Kalau kita udah nyaman akan sesuatu tempat, suatu pekerjaan, ya kita nggak memikirkan hal-hal yang lain. Pokoknya nyaman. Selagi orang bisa senang ketemu sama kita juga senang ketemu sama orang, udah itu ngalir aja. Kalau masalah rezeki ya itu rezeki-rezekian ya kita, karena Iya betul. Kalau di dunia sales ya senyaman apapun kita tempat, kalau rezekinya belum ada juga sama aja sih. Betul. Tapi intinya sih untuk pekerjaan sales ini membuat Eti nyaman, membuat Eti percaya diri. Karena setiap harinya Eti bertemu dengan orang yang berbeda-beda nih, sifatnya berbeda-beda. Iya, yang ada udah WA-an, dipikirnya kita sales yang gimana-gimana. Kadang kita menanggapi orang yang WA-nya agak-agak nakal, tapi kita nanggepinnya itu nanti kita bahas tuh ya. Itu kayaknya topiknya menarik tuh. Iya, betul. Okay. Kita harus tetap baik ya. Gitu. Sebelum masuk ke situ, saya mau tanya dulu sama Eca ya. Iya, Eca. Eca baru sebulan lebih. Sebentar banget ya, baru sebulan. Tapi kira-kira dari sebulan yang udah dijalanin, gimana sales tuh? Kalau aku sih memang hobi ketemu banyak orang, suka berkomunikasi sama banyak orang. Terus pada saat aku keterima kerja di Damai Putra Group gitu kan, terus aku kan lihat nih produk yang aku jual, oh ternyata memang bagus gitu buat mereka investasi gitu. Jadi kayaknya pun aku juga mau sebenarnya gitu kan buat investasi juga gitu. Jadi kalau misalkan aku ada kesempatan, ada rezeki, aku juga mau gitu buat investasi. Jadi kan ini kita tuh kayak nolong banyak orang, apalagi untuk kaum milenial gitu kan, untuk berinvestasi dari sejak dini gitu. Jadi terus edukasi juga ya. Edukasi juga. Terus aku juga nyaman juga sama tempat kerjanya, sama teman-temannya. Teman-temannya ya. Gitu. Itu juga penting sih ya kalau kerja teman-teman harus. Boleh tahu gak sih Eci umur berapa sih? Eca umur 27 mau 28. 27. Oke. Yang lain nggak usah ditanya lah ya. Masih muda. Masih muda-muda udah pasti mukanya kelihatan. Kita sama-sama. Umuran semua ya. Cuma beda 2 tahun ya. Oke, tadi kan katanya saya penasaran nih, bilangnya jadi sales tuh nyaman. Tapi yang saya dengar selama ini jadi sales tuh targetnya tuh lumayan gede loh. Selain target penjualan, katanya sih yang saya dengar tiap bulan tuh harus ditarget mendapatkan prospek customer tuh ratusan gitu, ratusan orang, sampai mungkin sehari harus minimal berapa puluh orang. Nah, coba boleh tahu nggak ditarget berapa sih untuk nyari orang tuh dari siapa nih? Yati dulu deh. Kalau Yati sih kerja nggak mikirin target, karena Yati mikirinnya duit. Ya, tapi kan ditarget dong sama atasannya. Sama atasan tetap ditarget. Target itu nggak jadi patokan buat Yati. Karena yang Yati pikirin, Yati mau cari duit sebanyak mungkin. Jadi kalau di diri kita, udah nih mau punya duit sebanyak mungkin, target itu nggak jadi masalah, malah bisa ngelebihi target kalau perlu, kayak gitu. Amin. Iya, betul nggak Kak? Setuju. Nah, kalau kita mikirin hanya target sebulan 1, kita cukup dong dengan 1. Tapi kita nggak. Jadi kita pikirinnya kita harus punya banyak duit nih. Jadi kita nggak perlu mikirin target, kita kerja aja yang benar, kita ikutin alurnya yang benar. Kalau kita sudah baik, rezeki pun akan ikutin kita. Kayak gitu sih. Itu kan target untuk mencapai satu penjualan. Kita nggak mungkin cuma punya target ketemu orang itu cuma satu. Betul. Biasanya targetnya dalam 1 bulan ini berapa ratus orang? 300, 400 orang. Habis itu mengerucut kan, jadi orang yang tertarik. Akhirnya dari tertarik, akhirnya membeli produk yang kita jual. Nah itu berapa target sebulannya? Siapa yang mau jawab? Sebulan untuk ketemu orangnya ya, ketemu orangnya targetnya berapa? Ditargetin berapa orang? Berapa ratus orang? Tiap minggu 10 ya, 10 untuk ketemu orang. Tapi kan terkadang kan kita udah undang, tapi mereka kan nggak bisa datang tuh Pak. Ya yang penting kita udah targetin diri kita ya. Saya dengar targetnya katanya sebulan 300 ketemu orang. Benar nggak sih? Enggak separah itu. Mungkin sih kalau kita kayak pameran gitu ya. Nah itu sih maksudnya itu kesempatan kita juga sih buat dapetin database yang lebih banyak yang baru ya. Gitu. Iya. Jadi kita memanfaatkan peluang itu gitu dari perusahaan, misalnya kayak pameran
dan lain-lain Table, gitu. kayak Iya, gitu ya. open Di table pameran-pameran kan kalau kita orang awam nih lewat-lewat kadang-kadang ditawarin nggak butuh lah. Nah itu kalian gimana tuh? Nah itu suka duka jadi sales ya. Awalnya gitu. sih sedih ya, lama-lama udah biasa udah ya. biasa dengan kayak gitu Oh ya. ditolak ya, udah cari yang lain. Betul. Tapi kan kalian tuh sebetulnya sebagai sales itu kan ada modal ya. Modal kalian kan nih bisa dibilang look, appearance tuh tampangnya oke. Sebenarnya ada ini nggak ada keuntungan nggak punya penampilan yang lebih oke dibanding mungkin cowok gitu kan. Kalau ngedeketin cowok kan pasti ditolak gitu. Kalau kalian gimana pengalamannya? Plus minus Plus sih minus. sebagai kita kayak gini. Kalau yang kita tawarin single nih laki-laki mungkin, tapi kalau yang udah ada istrinya atau ada pacarnya justru mereka jadi mikir, oh ternyata lo mau beli properti karena salesnya ya gitu. Kadang serba salah ya. Kadang serba salah jadi kitanya juga ya. Apalagi kalau dapet yang Nakal ya. Aduh. Oh, Nah, jadi itu sering ada ya. banget. Oh, oke. Ada. Nanti kita bahas itu deh. Sebelum berarti itu masuknya ke dukanya sebagai sales. Suka ya? duka sih kalau Suka memang. duka ya. Sukanya dulu deh ya. Oke. Sukanya dulu. Masa total langsung duka ya. Sukanya dulu deh. Pernah dapat pengalaman apa yang kalian tuh seneng banget gitu? Karena ini kayaknya kalau apa ya, jadi sales tuh seneng karena itu, karena mendapatkan pengalaman itu. Contoh deh, siapa dulu jawab? Contoh ya. Yati dulu deh. Oke, kalau seneng banget ya kayak baru berasa, bangga nih gitu. Itu kemarin itu sempat dapat konsumen lagi CFD nih. CFD apa? Car Free Day. Car Free Day. Itu di depan projectku ya. Oke. Aku baru datang, bilang sama teman, fotoin dong, biar kelihatan kerja nih di Oh, grup. gitu. Fotoin dong, kasih lah satu. Bu, ini loh Pakai disebutin iya, produk kita gini. Ini atasannya nonton loh. Ya nggak nanti. apa-apa, Oh, ya. tapi kan tetap ada hasil. Oh, oke. ya. yang penting Pisma. hasil. Terus udah kayak gitu, aku kasih nih, Bu, ini loh produk kita gini. Yang bener Mbak Yati, iya loh Bu, gini udah. Akhirnya seketika dia langsung ambil 2 unit, wow, di hari Minggu itu. Dan dari situ dia melihat Yati ke dia seperti apa, pelayanannya seperti apa, segala macam. Mungkin yang banyak yang belum tahu yang dijual apa sih? Rumah atau apa? Oh enggak, kalau Yati di sini di Damai Putra kebetulan di project propertinya Sayana Apartemen. Oh, apartemen berarti ya. Apartemen. Oke, saya nggak mau bahas produknya, Oke. tapi lanjutin ceritanya. Berarti apartemen, 2 unit apartemen yang 2 dibeli unit ya? apartemen Oke. di hari Minggu, pagi hari. Udah kayak gitu, kebetulan adiknya juga bekerja di bidang marketing juga. Nyampe dia bilang gini, Mbak Yati hebat ya, kata dia gitu. Kebetulan dia juga ngelihat foto aku yang kemarin top Top sales. Ya. Mbak Yati hebat ya, gitu. Adikku di dunia di dunia marketing juga. Tolong dong adikku ajarin Mbak cara-caranya, karena dia hari Oh, Sabtu itu yang nanya itu yang beli justru. yang beli. Oh. Soalnya hari Sabtu ini dia mau tes lapangan katanya. Oh. Gimana caranya supaya dia bisa kayak Mbak Yati ngasih pelayanan ke saya? Oh kata jadi dia baru jadi sales. dia baru jadi sales biar bisa jadi ngasih pelayanan seperti Mbak Yati ngasih ke saya, kata dia gitu. Oh, jadi dia tuh beli karena terkesan sama pelayanan awalnya itu, Iya. hari Minggu itu. Betul. Padahal kan cuma ngasih brosur Keren doang. ya? Apa Iya, dia pelayanan apa? Ngasih brosur doang. Yati bilang, jadi dia bilang sama Yati gini, Mbak tuh nggak melihat penampilan. Suami saya nggak pakai sendal loh, kata Pakai dia apa? gitu. Nyeker? Pakai apa tadi? Nyeker. Suaminya nyeker, suami saya nggak pakai sendal loh. Saya juga berpenampilan biasa banget loh. Kok Mbak Yati nawarin saya? Emang saya mampu beli apartemen? Nah, Kadang-kadang kita sebagai manusia kalau mau tawarin sesuatu lihat looknya dulu ya. kita nggak munafik ya, pasti Ya. seperti itu. Tapi kayak kalau kemarin kalian ya ngelihatnya kayak bukan lo mampu atau enggak gitu, kayak ya udah loh ngasih aja Kasih. sih sebenarnya. Cuman ya rezekinya emang kebetulan lagi bagus. Terus bener nih Mbak, saya boleh lihat ke atas dengan kondisi saya nggak pakai sendal? Nggak apa-apa Bu. Nggak lihat ke unit. Unit, unit oke, ya. ke oke. unit nggak apa-apa Bu. Kita lihat, kita biar ibu juga tahu proyek yang kita tawarin Iya. seperti apa. Dari situ sampai sekarang pun dia kayak, Mbak tolong ajarin adik saya ya gini-gini. Terus adiknya juga WA, Mbak tolong dong ajarin saya supaya saya bisa kayak Mbak Yeti. Jadi kayak wah bangga ya, ternyata ilmu gue dilihat orang gitu Iya, loh. iya, Jadi kayak iya, benar-benar luar biasa. jadi kayak terharu gitu. Hmm. Selain yang nakal-nakal, pokoknya yang itu ya udah kayak terbayar. Sampingkan gitu. yang nakal-nakal. Iya, kayak itu tuh terbayar banget Oke, jadi oke. sales kayak gitu. Oke, kalau dari siapa yang mau jawab duluan? Eca dulu Eca. Eca dulu, ada pengalaman apa yang bikin seneng menjadi sales? Ini kan aku masih baru ya, Ya. di dunia properti, baru sebulan lebih gitu. Cuman aku udah puji syukur sih, maksudnya dapat closingan gitu, bisa langsung closing gitu kan. Nah terus di sini tuh aku ketemu sama customer
yang baik gitu. Terus jadinya kita sama ibunya itu sering kayak apa sih, suka sering chattingan masalah kayak skincare gitu, pakai apa sih ini gitu. Jadi tuh Jadi deket ya. jadi deket sama ibunya Nggak gitu. ngomongin produk yang dijual justru ya. Iya, enggak. Justru kita ibunya melihat Eca kok ini gitu. Terus Eca sharing kan, oh iya ibu pakai ini gitu. Jadi kita tuh jadi kayak Kayak saudara teman. gitu. Terus apalagi kan aku kan anak perantauan ya. Anak perantauan. Aku kan tinggal sendiri. Perantauan tuh maksudnya tadinya di mana? Aku kan orang seberang, orang Sumatera. Oh, orang Sumatera. Iya, so aku di Orang sini tua sendiri. semuanya di sana gitu. Oke, Jadi oke. dengan kemarin ketemu sama ibunya itu tuh bisa jadi kayak saudara Oh, gitu. jadi ada someone di sini ya, ada yang Betul, nemenin, ya. iya. Tapi akhirnya beli gak dia? Beli dong. Oh, beli. Berapa unit? Kalau tadi 2, ini berapa? Ini nih? satu Satu unit oke. untuk investasi. Oke. Dahlia, ada pengalaman apa? Ini 9 tahun pasti pengalaman banyak, cuman satu aja saya minta yang paling berkesan deh. Kalau disebutin semua banyak. Apa? Pengalaman tentang konsumen sih banyak banget ya. Banyak Kak, ya. banget. Oke, apa yang paling berkesan di dalam selama menjadi Bekerja sales? ya? Kalau bekerja. Biasanya. Tentunya ketika kita sebagai top sales. Oh, jadi top sales. Oke, apa? Karena kalau untuk konsumen itu banyak banget luas. Gitu. Aku pernah megang salah satu produk di Damai Putra Group. Iya. Kita tahu Damai Putra Group proyeknya Banyak banyak banget, banget. banyak Tadi ada apartemen juga, ada rumah dan segala macam ya. Nah, ini coba ada salah satu terus Waktu itu aku sama sekali nggak ngerti gimana caranya jadi sales. Dan aku nggak ada PK. Product knowledge itu nggak ada. Tapi aku dituntut untuk achieve. Sampai akhirnya aku megang salah satu produk di Damai Putra Group dan itu baru banget. Nah, terus aku bisa achieve terus tiap bulan sampai akhirnya aku jadi top sales. Selama 2 tahun aku megang produk itu. Sebelum kita di Lebur ya. Di Lebur itu jadi kita nggak di satu produk aja, tapi kita megang semua proyek yang ada di Damai Putra secara keseluruhan. Itu ada kebanggaan sendiri, apalagi dulu itu ada rewardnya kalau misalkan top sales di produk tersebut. Kayak aku megang Segara City dulu, ada yang megang Royal, ada yang megang Harapan Indah. Jadi top sales itu ada rewardnya lumayan. Lumayan banget ya. Lumayan ya. lumayan. Kalau ngomongin reward sama hasil ya, ini yang kerja udah 3 tahun ini, itu dari hasilnya udah seberapa sih? Pengen tahu sih, jadi sales tuh, sales properti ya, hasilnya apa sih yang udah didapat dari hasil jualan properti? Kalau nominal mah kita nggak bisa hitung Nggak bisa ya Pak hitung, ya. oke, tapi udah Hasil bisa yang dapat kita apa dapat aja? lah ya. Pengen tahu. Aku pas jadi sales di sini, aku bisa biayain merit sendiri. Jadi aku nikah biaya sendiri. Oke. Terus bisa punya rumah, mobil. Ya meskipun Rumah beli sendiri. beli sendiri dong, bangun rumah juga sendiri. Terus sekarang aku bisa ngasih ke orang tua. Orang tua tinggal sama aku. Adik aku kuliah juga bisa aku bantu. Wow. Itu Oh, hebat suatu ya. kebanggaan. Hebat banget. Kebanggaan sendiri ya, meskipun kita nggak bisa terlalu menonjol di antara yang lain, tapi kita bisa bagi rezeki kita ke keluarga-keluarga kita. Betul. Betul. Amin. Kalau Yati sendiri, ini yang 1 bulan terakhir, selalu terakhir. Cuma 1 bulan pengalamannya. Yang 3 tahun dulu, yang 3 tahun. 3 tahun ya. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun bisa suatu kebanggaan, bisa membiayai anak Yati sendiri. Bisa membiayai anak sendiri tanpa bantuan Tanpa bantuan, Tanpa your ex bantuan gitu ya. mereka. Oke. Sekolah. Sekolah semuanya kita kasih yang Anaknya terbaik. berapa kalau boleh Anaknya tahu? 1, usia 5 Oke, tahun. 5 tahun. Oke. Dari sekolahnya, kehidupannya, segala macamnya kita kasih yang terbaik. Dan tahun ini di bulan Desember atau Januari orang tua berangkat umroh. Wah, wah hebat ya. Luar biasa. Keren. Keren. Semangat. Terusin ya, Siap. biar nanti 9 tahun, 10 tahun ya kan, makin banyak lagi duit. Amin. Kalau- Amin. Cak, Iya. Bingung ya, Cak? bingung ya jawabnya? dia. Belum nih. Oke, kalau Lagi sama bingung. Eca pertanyaannya beda deh. Jangan ini deh. Baru 1 bulan soalnya. Mungkin hasil penjualan kemarin juga belum keluar ya fee-nya ya, apa sih komisinya ya? Komisinya ya mungkin bulan depan sih baru Bulan bisa depan ya. nikmatinnya. Oke, nggak apa-apa. Komisi pertama buat apa, Cak? Buat makan-makan aja. Buat makan. Iya. Buat kirim ke daerah kan Iya. ya perantauan ya. Sendirian di Jakarta, berani ya? Berani.
Berani. Sejak umur berapa ke sini? Udah lulus sekolah sih. Dari lulus sekolah, hebat Iya. tuh, cewek sendirian, jauh Gua nggak dari boleh. orang tua. Iya. Karena kalau orang seberang itu memang harus ini sih, Harus harus nyebrang, kuat gitu, harus Asalnya benar-benar mana sih, tangguh. Aku sih Lampung. Cuman semuanya saudara keturunan Jogja, Tapi single ya? single. Single, oke. Single. Buat yang nonton, ini single. Single nih. Single. Kalau ini udah nggak single. Tapi ini single. Saya single. Single dan dapat bonus. Yes. Nggak perlu lagi Single kan? fighter. Single fighter. Dapat bonus anak satu maksudnya. betul. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sales duitnya banyak deh, dia bilang. Banyak, Ini banyak orang bilang sales duitnya banyak, bahkan lebih banyak mungkin nyamain manajer atau direktur Amin. suatu perusahaan gitu ya Amin. tiap bulannya. Itu benar gak sih? Itu gosipnya kayak gitu loh. Benar. Nggak gosip sih, emang fakta sih. Fakta. Fakta. Waduh. Jadi kalau cowok mau deketin sales serem dong ya, harus penghasilannya Nggak lebih juga gede sih. dong. Nggak juga Kalau sih. kita kan naik turun ya Pak ya penghasilannya. Hmm. Kalau misalkan kita achieve ya penghasilan bisa naik. Tapi kalau misalkan kita kurang achieve-nya ya sama aja sih. sama aja. Oke, konsumen ada banyak, ada cowok, cewek. Tadi, ini saya tertarik yang tadi nih ngomong. Ada pengalaman-pengalaman buruk, Yes. bukan buruk ya? Buruk gak sih? Apa pengalaman Lucu. apa? Pengalaman lucu? Apa sih maksudnya? Campur aduk sih. Nah, apa? Lucu, buruk, segala macam. Oke, campur kita aduk. ngomong tadi sukanya udah banyak, Sukanya. duitnya banyak, Hmm. segala macam. Saya mau tahu dukanya apa kalau jadi sales? Dukanya kalau jadi sales itu satu mungkin penolakan customer, di Penolakan. PHP customer. Betul, Kadang betul, di betul. blok, kadang Banyak kita- yang kayak gitu. Oh, banyak Kadang banget. kita udah bilang, jadi datang ya Pak, iya nanti jam sekian ya, oke. Kita remind lagi, Pak gimana? Oh iya Mbak, saya masih ada acara nih, sebentar ya Mbak, oke kita tunggu dari sampai jam pulang udah selesai jam 5 Belum datang juga. belum datang juga, ujung-ujungnya mungkin dia pusing, kita tanya juga kali ya, dia di bilang blok apa? lah kita. Di blok. Nah itulah kadang yang aduh gini banget ya gitu. Padahal mah bilang aja ya apa kendalanya ya. Oh, jadi kalau dari kita sebagai sales nih ya, itu pasti lebih senang kalau yang apa adanya gitu. Apa adanya? Daripada Apa- kasih betul. PHP begitu. Iya. Kalau kita mendingan kayak gini, Nah, tuh. Mbak, Buat yang nonton, kalau lagi cari properti, jangan kasih PHP. Kalau memang nggak bisa datang, bilang aja gitu ya. Iya, aja betul. kita lebih senang dengan yang seperti itu ya. Kayak Kita dulu- nggak ngejar-ngejar kayak sales panci kok ya. Iya, kita kan di sini hanya sebagai jembatan untuk dia punya properti ya. Sebagai Jadi, konsultannya. Iya, jadi kalau dia bilang, Mbak, kayaknya kita nanti dia datangnya minggu depan mungkin. Sekarang kita masih ada acara. Oh oke Pak, kita juga Kita mungkin juga nggak memaksa masalah, ya. kan? Kita nggak Atau kalau memaksa. misalkan udah beli, bilang aja udah beli gitu kan. Iya. Oh udah beli di produk ini. Kita kan jadinya nggak terus-terusan follow up Betul, justru ya. betul. Betul. Iya. Paling kayak gitu dukanya. Itu sama. Sama suka di PHP-in Suka di kalau PHP-in. kalau udah janjian gitu. Terutama janjian ya. Betul. Padahal kan sales maksudnya itu ya kalau dapat WA dari customer aja, Mbak ada di lokasi nggak? Oh Iya, senangnya seneng bukan banget. Seneng banget ya. seneng banget. Walaupun belum bayar, belum bayar. Dan kebanyakan tuh Ah. customer tuh suka pada takut Pak kalau misalkan dia mau datang ke galeri atau dia mau ketemu sama kita, dia tuh takut nanti kita kejar-kejar. Iya, Padahal enggak. padahal gitu. enggak ya. Dengan dia bilang, Mbak maaf ya ini saya lihat-lihat dulu. Iya nggak apa-apa nanti. Kita udah seneng banget ya kayak Justru gitu. kan dari lihat-lihat kita bisa kenal dia Iya, pertama satu. betul. Terus kedua kalau misalkan dia memang nantinya tertarik sama produk yang kita jual kan berarti kan itu juga plus buat kita ya, Iya, kita bisa target kan. Kalau misalkan nggak jadi beli ya nggak apa-apa. Yang Oke, penting oke, oke. Kadang kontekan aja. kadang kebanyakan konsumen tuh ya, kalau saya juga sering kan sebagai konsumen mau beli apa gitu. Kadang kita kalau masih berpikir-pikir, kadang kita Ragu ya. suka takut Kejar-kejar ya. takut dikejar-kejar. Padahal takut nggak di-follow gitu. up. Nggak gitu ya Nggak harusnya gitu, ya. nggak gitu. Oh. Kalaupun memang nggak tertarik gitu bisa bilang Mbak, Bilang maaf aja, ya maaf. ternyata nggak tertarik gitu. nggak apa-apa Kita juga ya. nggak apa-apa. Dan Tapi kalau dia nggak ada kabarin kan justru malah kita kejar-kejar Pak. Iya. Betul. Karena kita belum ada kepastian ya. Karena jatuhnya digantung kan. Tergantung kan. Ya mungkin mereka takut ngerasa keganggu ya, bukan takut ngerepotin biasanya. Ngerepotin dalam artian saya tuh sebenarnya cuma mau nanya informasi doang, Iya. tapi belum pasti beli nih. Tapi kalau saya WA-in si Eca, nanti Eca
keganggu gak ya? Kadang Enggak, ada yang mikir enggak. gitu juga Enggak. tuh Bang Surya. Karena kalau sales itu tidak merasa direpotkan. Iya. Justru sales itu sangat suka direpotkan. Oke. Selain itu, pengalaman negatif, pengalaman suka dukanya, apalagi? Coba Dahlia nih yang 9 tahun pasti banyak nih pengalamannya nih, apa? Wah, banyak banget ya. Dari apa? waktu itu aku dituntut ke pengadilan Oh, karena ada? masalah. Iya, karena masalah. Jadi gini, ada customer dia ngakunya dia udah pernah ketemu sama aku Oke. di pameran. Di Dia inget pameran. banget aku, tapi aku nggak inget dia. Karena kan yang kita temui banyak ya. Iya. Dia sempat bilang, saya yang ketemu sama Dahlia gini-gini. Oh iya Pak, kita tetap nice dong. Sampai akhirnya dia mulai nggak normal. Dia ngirimin itunya, ya Allah, lagi itunya Waduh. di foto dong sama dia sambil tangannya megang itunya. Aduh, kayaknya harus disensor nih. Dan itu dia beberapa kali ganti nomor telepon loh, sampai dibantuin sama temen untuk dilacakin nomornya siapa, terus dibantuin sama suami juga, dan itu berlangsung selama hampir 1 tahun loh. Oh, ngeri juga ya kayak gitu. Kalau kita blok nomornya muncul lagi. Dengan nomor yang berbeda kayak gitu, dan itu orangnya sama, karena aku sampai inget banget itunya. Ada yang punya pengalaman kayak gitu juga? Separah Apa itu gimana? enggak, kalau separah itu enggak. Kalau Yeti sih lebih kayak ya diganjen-ganjenin, mungkin dipikirnya semua sales sama. Misalnya bisa ya. di Ya, Mbak, saya mau booking tapi kita ketemu dulu ya di luar. Misalnya kayak gitu tuh. Dengan ketemunya di sini loh, jamnya jam malam kayak gitu. Itu dari situ tuh kita gimana ya caranya supaya tetap terlihat baik, balasnya baik gitu, tetap terlihat sopan tapi tegas gitu loh. Terkadang kita nanya juga nih, kalau Yeti kalau untuk kayak balas buaya, Yeti nanyanya sama buaya. Jadi Yeti lempar lagi nih pertanyaan Ke temen cowok. cowok. Ini kalau kayak gini jawabnya apa ya gitu. Ntar kasih tahu nih sama cowok, udah jawabnya gini. Oke, baru Yeti kirim pas gitu loh. Jadi itu nanya buaya sama buaya pokoknya setiap tuh. Karena kita nggak tahu ya niat dia itu bener beli atau emang ganjen kayak gitu kan. Kalau seandainya emang dia niat beli tapi mungkin dengan cara yang seperti itu kayak gitu kan. Jadi kita tetap terlihat baik lah jawabnya. Karena kita serba salah juga ya. Iya, Kalau kita gak ladenin ternyata dia serius mau beli, Betul. salah ya. Salah, makanya harus tetap baik lah jawabnya gitu. Tapi ya tetap kita kalau emang ternyata 1 kali 2 kali udah seperti itu, ternyata dia kayak nggak ada keseriusan beli, ya udah dari situ Yeti berhenti untuk broadcast dia, Yeti berhenti kayak menyapa seperti biasanya ke konsumen, udah berhenti, lama-lama kan hilang sendiri kalau kayak gitu sih. Pernah ngalamin nggak ya? Apa tuh? Konsumennya itu mau beli rumah tapi Yeti harus jadi istrinya. Pernah. Wah, itu. Yeti pernah dapat konsumen pelayaran. Istri keberapa dulu nih? Istri pertama ya nggak apa-apa. Yeti dapat konsumen pelayaran 1, terus baru kemarin juga sempet dapat juga 1 dengan Kalau kondisi Yeti single ya nggak apa-apa lah. tapi mikir juga saya. Dibilang, ya udah saya ambil, tapi Mbak yang tinggal di situ ya. Mbak yang Jadi beli rumah bonus sales. iya, sekarang kan kalau dibilang tinggal di situ buat saya atau gimana Pak, kan gitu kan. Kalau dibeliin mah semua orang mau, Iya, gituin betul. kan. Enggak, ya Mbak Yeti siri sama saya. Oh, yang kedua dong. Yes, Mbak Yeti siri sama saya. Oh, Aduh, berarti jangan. dia terus terang tuh. Terus terang Pak, tapi Mbak Yeti siri sama saya, kata dia gitu. Itu setelah pertemuan berapa kali biasanya dia berani bicara seperti itu? Apa baru pertama kali ketemu? Baru pertama kali loh. Langsung? Langsung. Baru pertama kali di situ. Udah langsung kalau niatnya udah baik kayak gitu, paling kita tetap ya nggak, maksudnya balik lagi sih ke diri masing-masing ya. Betul. Karena paling kita maaf Pak, kalau seperti itu mending nggak usah. Kalau saya balasnya kayak gitu, karena balik lagi ya ke diri masing-masing sih, balik lagi ya kalau kita mau ngeladenin ya. Banyak yang lebih dari itu tanpa harus jadi seperti itu. Sering betul, kalau betul, itu kayak gitu. Betul. Jadi Ini. mendingan blok aja lah. Yang 1 bulan udah punya pengalaman apa 1 bulan? Ada. Ada juga. Wah, 1 bulan ada. Gimana yang 9 tahun ya? 9 tahun lebih parah. Gimana coba apa terakhir? Jadi ceritanya tuh pagi-pagi banget telepon. Cuman ya pasti Eca angkat kan, karena kan customer gitu kan. Mungkin dia ada waktunya pagi gitu. Eca angkat kan.
awalnya bener nanyain produk kan, gini gitu. Terus Eca kasih tahu. Terus lama-lama bilang gini, kok aku jadi penasaran ya, Eca kalau bangun tidur kayak gimana ya? Bisa video callan nggak sih? Gitu dong. Iya. Terus saya bilang, oh maaf Pak, gitu kan, gitu kok. Maksudnya saya lagi sibuk gitu kan. Pokoknya saya mencari alasan yang lain gitu. Maksudnya beda topik gitu loh. Jadi nggak Jadi Eca alihin ya. alihin terus gitu. Tapi dia balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Terus banyak banget. Masih muda apa umur berapa nih customernya? Udah om-om banget deh. Om botak. Tunggu, om menurut Eca tuh umur berapa sih? Oh ya, Menurut oke. Eca tuh saya pengen tahu. Iya, Umur mungkin berapa om? 40-an kali ya. 40-an ke atas Waduh, ya. om dong. Buat dia. Iyalah. Ya nggak apa-apa deh. Terus banyak banget juga yang minta bantuan, nggak cuman sekali sih, ada customer yang saya mau beli tapi bisa nggak sih dibantu istri saya, maksudnya jangan sampai tahu gitu. Itu dapat sering banget. Ya, sering banget kayak gitu. Jadi kan kita bingung kan gitu. Sedangkan kalau beli properti, setahu saya kalau suami istri Harus tahu. saling Nggak tahu bisa. ya. Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Banyak yang kayak gitu. Cuman maksudnya kita jadi sebagai sales juga, kok kenapa istrinya nggak boleh tahu Pak? Karena ini kan bagus gitu kan. Maksudnya kalau untuk investasi dan lain-lain itu bagus gitu. Ya harus balik lagi, udah deh coba saya pikirkan dulu ya gitu. Karena kita juga bingung kan, maksudnya kalau bilang bisa gitu, ternyata pada saat pas akad nggak bisa, nanti Nah. dikejar-kejar ya Cak, kan. Benar, Tanggung benar, jawab benar. kamu gitu. Eca nanti minta arahan Kayeti ya. Kayak itu minta arahan Kak Dahlia. Oke. Hari ini kita ada sponsor nih. Sponsornya ada Albasia Phase 2. Ini rumah 2 lantai dari Damai Putra Group. Rumah 2 lantai smart home. 3 kamar tidur dengan harga 1,3 miliaran aja. Jadi untuk produk harapan Minda, terima kasih, kita hari ini podcastnya sponsori oleh Albasia Phase 2. Makasih. Oke, Albasia. kita lanjut ngobrol ya. Oke, katanya waktunya sudah habis. Oke. Tapi saya sebenarnya senang ngobrol sama kalian. Masih seru ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, mungkin ya, Iya, ngobrol-ngobrol lagi. Topiknya mungkin topik yang lain, tapi terima kasih udah datang. Eca, Iya. Yeti, sama Dahlia. Kita ketemu lagi. Mungkin boleh nggak? Ini kan single-single nih. Dahlia juga. Ini ya, apa namanya? Ditulisin nanti sama kru Instagramnya, oke ya? Oh boleh. Boleh. Instagram, TikTok. Oh, ada TikTok juga. Lengkap lah pokoknya. Oh, lengkap. TikToknya apa? TikTok Dahlia properti _ si Neng. Properti Tolong Sineng. di follow. Nah, oke. Aku Eca? Sayana Apartemen Bekasi. Sayana Apartemen Bekasi, Iya. Eca ya. Iya. Oke, Yeti, itu juga sama. Sayana Apartemen. Sayana Apartemen. Nggak ada nama Yeti Nggak ya? ada. Oke, silakan di follow kalau mau tanya-tanya tentang produk-produk Kota Harapan Indah dan Sayana Apartemen. Ini Kontak kita cewek-cewek ya. cantik. Calling Eca. Oke, kita tutup dulu untuk podcast kali ini. Bye bye. Bye.